Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan review jurnal internasional berstandar IEEE, direview oleh saya sendiri, Sri Sugihartika, dengan NIM 16090024, dengan judul jurnal Code is Ethics Formal Techniques for a Better World. Kode etik teknik resmi untuk dunia yang lebih baik. Diteliti oleh Rolf Dickschiller and Christoph Sloot dari Departemen Mathematics and Computer Science, University of Bremen, tahun 2019. Media publikasi IEEE Computer Society. Pokok penelitian atau pokok pembahasan. Penelitian ini berpendapat bahwa etika keputusan yang diambil oleh komputer sebenarnya adalah milik para pengembang. Yang disandikan dalam program kode adalah etika. Pengkodean ini sebagian besar implisit. Program dan pengguna seringkali bahkan tidak menyadari keputusan implisit yang disebut sebuah program dijalankan. Kami menyarankan bahwa metode formal adalah cara terbaik untuk membuat kriteria di mana keputusan ini diambil secara eksplisit, karena spesifikasi formal lebih ringkas, abstrak, dan lebih jelas daripada kode. Cara ini menjadi jelas mengapa sistem bertindak dengan cara mereka, di mana penanggung jawab untuk perilaku kepalsuan mereka. Di sini implisit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implisit adalah terkandung di dalamnya meskipun tidak dinyatakan secara jelas atau terang-terangan. Tersimpul di dalamnya, terkandung halus, tersirat, mutlak tanpa ragu-ragu, secara tulus, kepercayaan, dukungan, kepatuhan, dan sebagainya. Sedangkan eksplisit adalah gamblang, tegas, terus terang, tidak berbelit-belit sehingga orang dapat menangkap maksud dengan mudah dan tidak mempunyai gambaran yang kabur atau salah mengenai berita, keputusan, pidato, dan sebagainya. Tersurat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa implisit atau pesan tersirat tidak tercantum dalam kalimat pada sebuah paragraf atau karangan. Sedangkan eksplisit atau pesan tersurat jelas tercantum atau tertulis dalam salah satu kalimat pada sebuah paragraf atau karangan. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode formal kontemporer, dapat melacak persyaratan dan karenanya merancang keputusan. Mulai dari formulasi awal dalam bahasa alami hingga sistem yang berjalan. Jadi, metode formal adalah cara yang memadai untuk mengatasi masalah ini. Berbicara dan berargumen tentang spesifikasi dan apa artinya mungkin membuat asumsi yang mendasari eksplisit, karena spesifikasi bisa jauh lebih ringkas daripada program. Hasil dari penelitian ini telah melakukan penelitian mobil otomatis dan kecerdasan buatan dengan menerapkan metodologi formal pada contoh mobil otomatis. Pertama-tama kita perlu memberikan spesifikasi formal mobil dan komponennya, berkonsentrasi pada aspek-aspek penting. Mobil ini dilengkapi dengan sejumlah sensor yang dimodelkan oleh sensor kelas, sebuah sensor yang mengendalikan satu set titik objek yang merupakan titik di mana ia mendeteksi
mendeteksi hambatan. Ini adalah abstraksi yang berguna dan realistis dari cara sebagian besar sensor, khususnya yang diarahkan pada keselamatan, seperti radar, lidar, atau kerja ultrasonik. Kita dapat merumuskan prediksi keselamatan bahwa mobil tidak pernah mengalami hambatan ketika bergerak. Kita tidak pernah ingin mobil mencapai titik di mana hambatan telah terdeteksi. Pemodelan sangat tepat dalam cara mendeteksi hambatan. Sebagai satu set titik atau awan titik, ini berarti kami tidak dapat menjawab masalah troli atau sensor, bahkan tidak dapat membedakan 5 orang dari satu. Kita dapat mendefinisikan fungsi yang mengambil satu set poin yang mengembalikan set-set poin, mengelompokkan set poin yang secara fisik dekat untuk mengidentifikasi hambatan fisik. Lalu kita bisa menerapkan algoritma yang mencoba meminimalkan jumlah hambatan yang terjadi jika tabrakan tidak dapat dihindari. Tetapi untuk melakukannya akan menjadi keputusan etika, dan itu jelas akan memanifestasikan dalam spesifikasi. Yang terpenting, keputusan ini diambil oleh perancang sistem, bukan oleh sistem itu sendiri. Jika ini berhasil, kita bisa menggunakan alat metode formal yang mapan, pengecekan model, dan pembuktian teorema untuk menunjukkan bahwa keputusan yang diambil dan desain program mematuhi pedoman etika. Menurut Knuth, menyarankan agar kami menulis program dengan cara menjelaskan kepada orang lain apa yang dilakukan oleh program tersebut. Aspek terpenting dari ini adalah bahwa sistem harus dapat menjelaskan kepada pengguna keputusan perancang yang mereka buat, seperti yang telah kami utarakan. Spesifikasi formal adalah abstraksi yang baik dari penjelasan ini dan dapat berfungsi sebagai titik awal yang baik untuk sistem yang menjelaskan diri sendiri. Ini suatu program dapat dianggap sebagai tindakan komunikasi. Kesimpulan, jadi penelitian ini menjelaskan bahwa spesifikasi formal adalah abstraksi yang baik dari keputusan yang harus diambil oleh programmer ketika merancang sistem, dan kasusnya aspek etika dari keputusan ini. Ketika membahas aspek etika ini, metode formal berfungsi untuk mengalihkan fokus dari perilaku sistem, apa yang dilakukan komputer, kembali ke maksud perancang, apa yang harus dilakukan komputer. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, penulisan dan isi abstrak sudah baik karena penulis dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kegiatan penelitian, menyertakan referensi. Kekurangan, peneliti tidak menjelaskan bagaimana dan kapan dilakukannya penelitian tersebut. Peneliti tidak menjelaskan secara rinci etika keputusan tersebut. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang jelas dalam penyampaiannya, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.